Halo guys, back again with me, gue Raffi dari channel TN Talks, dan hari ini gue bakal bahas iron set yang paling viral di tahun lalu. Brand ini viral banget di tahun lalu, bahkan YouTuber-YouTuber terkenal di luar negeri kayak Grant Horvath, Brian Bros, Luke Kwon juga make. Bahkan Grant Horvath naruh saham di brand ini cukup besar. Jadi menurut gue brand ini sangat menarik. Ini adalah Takomo 101, which is seri Takomo yang paling forgiving. Emangnya sebagus itu ya? Atau cuman overrated doang? Sebelum gue bahas lebih lanjut iron set ini, gue bakal bahas sedikit dulu sejarah dari brand Takomo ini. Takomo ini brand dibangun tahun 2021, which is belum terlalu lama, baru 4 tahun ya, sekarang 2025. Dan brand ini tuh berasal dari Finlandia, ownernya itu berasal dari Finlandia. R&D-nya juga dilakukan di Finlandia. Cuma pas udah produksi massal, dia diproduksinya itu di China. Dan yang uniknya adalah dia distribusi langsung ke customer. Jadi dia tidak mendistribusikan ke MST Golf, Top Golf, dan lain-lain. Dimana disitulah letak dia cut the cost production yang cukup banyak ya di situ. Dan itu sevisi dengan brand Takomo ini, dimana dia ingin membuat klub golf yang murah tapi berkualitas tinggi. Sekarang gue mau bahas looks dari iron set Takomo 101 ini. Looks-nya sendiri menurut gue, dia itu ngambil DNA dari P790, dimana dia itu tuh ngambil looks yang sangat clean. Tapi beda dengan P790, dia itu tidak ada finishing satin seperti P790. Dia benar-benar finishingnya brush, mengkilat banget. Dan ini sebenarnya bisa jadi kelebihan dan kekurangan, dimana kalau misalnya kelebihannya looks-nya clean banget, mengkilat, mewah. Tapi kekurangannya ketika kita mau mukul di lapangan, apalagi sinar matahari lagi terik-teriknya, itu cukup mengganggu ke mata, cukup silau gitu. Jadi ya preferensi masing-masing lah dengan desain seperti ini dan memiliki kelebihan kekurangan sendiri. Sebenarnya desain kayak gini, gue suka banget. Kenapa? Karena dia itu tuh kalau misalnya dilihat dari jauh atau misalnya kita di driving range, kita buka back, itu tuh kelihatannya kayak blade. Jadi kayak, oh ini orang kayaknya pro nih, kayak gitu kurang lebih. Tapi sebenarnya enggak, kalau misalnya kita lihat dari bawah, itu tuh cukup tebel. Ya inilah karakteristik stick-stick forgiving, di mana bawahnya itu tuh memang tebel-tebel. Karena untuk bisa menghasilkan tembakan-tembakan yang lurus dengan mudah gitu. Oke, sekarang kita lanjut untuk tes sound ya guys ya. Gue bakal ke driving range untuk nyoba dan ngasih tahu ke kalian gimana sih sound yang dihasilin dari Takomo 101 ini. Untuk sound yang dihasilkan dari Takomo 101 ini memberikan suara yang clicky ketika kita menghasilkan impact yang sangat clean. Jadi cukup satisfying sebenarnya untuk sound yang dihasilkan dari Takomo 101 ini. Gue bakal kasih ASMR clean impact yang gue hasilkan ketika di driving range. Feelsnya gimana sih di 101 ini? FYI, sebenarnya Takomo 101 ini udah nemenin gua atau udah jadi stick golf di bag gua itu selama 4-5 bulan kurang lebih. Opini pribadi gua, kenapa sih gua ngambil Takomo 101 ini? Pertama, emang looks-nya gua suka banget. Kedua, feel-nya. Feel-nya sendiri menurut gua, walaupun dia iron set yang forgiving dan lumayan tebal bagian soal bawahnya, tapi dia itu masih ngasih feedback yang cukup baik. Walaupun tidak seperti Iron Forge ya, kayak JPX Forge atau JPX MP atau mungkin P790, cuma seri Iron Set Forgiving seperti ini menurut gue udah cukup baik untuk ngasih feedback seperti di Takomo 101 ini. Dan untuk jaraknya sendiri, jarak yang dihasilin di Iron 7, gue itu di 160 meter total carry yang cukup konsisten dan lurus. Dan untuk ball spinnya juga dia tidak terlalu tinggi, makanya dapat carry-nya yang cukup tinggi juga gitu. Kemudian untuk loft-nya sendiri, loft-nya 101 ini cukup strong kalau dibandingin Iron Set Forge atau Blade pada umumnya.
Tapi kalau misalnya dibandingin sama Iron Set Forgiving lainnya, itu sebenarnya kurang lebih sama-sama aja untuk love-nya. Makanya jaraknya juga yang dihasilin cukup jauh. Itu tadi gue bahas mungkin kelebihan-kelebihan dari feel-nya. Sekarang gue mau bahas kekurangan dari Iron Set ini. Kekurangannya sendiri untuk feel-nya yaitu dia itu ngasih feedback sih emang masih ngasih feedback, cuma tidak sebaik kalau misalnya Iron Forge seperti Mizuno JPX Forge atau P790. Ya nggak bisa dibandingin memang, dia itu kan bukan Forge. Ya emang preferensi, kalau misalnya kalian handicapnya tinggi atau masih handicap 20 ke atas, ya menurut gua Iron Set ini sangat baik untuk bisa membantu game kalian dan mungkin membuat game kalian lebih fun karena ini easy to hit. Tapi kalau misalnya kalian udah handicap 20 ke bawah atau mungkin 15 ke bawah, kalau menurut gua lebih baik ambil yang Forge. Mungkin dari Mizuno atau dari TaylorMade, Callaway, dan lain-lain. Jadi kan kita sudah bahas panjang lebar nih. Sekarang gue mau bahas harganya. Harganya sendiri, kalau misalnya di luar itu dia di 400 sampai 500 dolar satu set. Tapi pas sudah masuk ke Indonesia, menurut gue harga barunya cukup tinggi. Dia itu headnya doang di 7,5 juta yang gue lihat di marketplace ya. Dan untuk full set dapat shaft, dapat grip dan lain-lain, dia kan custom gitu. Kurang lebih itu di 13 jutaan untuk yang seri 101 ini. Untuk harga segitu worth it nggak sih? Overhype nggak sih? Worth to buy nggak sih? Kalau misalnya kalian nemu di marketplace dengan harga mungkin 7 juta sampai 8 juta, stick ini worth it. Ini worth to try banget. Tapi kalau misalnya kalian kepikiran mau belinya di harga 13 juta, which is harga baru, menurut gua harus dipikir-pikir lagi. Kenapa? Karena dengan harga 13 juta itu kalian bisa dapat P790 second atau mungkin Titleist T300, T200 atau mungkin bisa dapat Mizuno JPX yang baru, yang Hot Metal Pro atau Hot Metal. Ya better kalian consider dulu lah untuk pikirin beli ini apa enggak kalau misalnya baru. Jadi worth to buy apa enggak? Ya itu tadi depends dari kalian dapat harga berapa. Di harga 7 juta, 8 juta sangat worth it, sangat worth to try, sangat worth to buy. Tapi di harga 12-13 juta kalian pikir-pikir dulu karena masih banyak pilihan lain yang menurut gua feel-nya dan konsistensinya mungkin lebih tinggi dibandingkan ini. Sekian video review dari gua. Sampai ketemu lagi di next video. Gua Raffi dari TN Talks. Bye bye.